Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dinda Nilma Sandra. Saya di sini akan sharing-sharing, ngobrol santai bareng Pak Ustadz. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, saya di sini ingin menanyakan suatu hal tentang pendapat Bapak tentang apa sih globalisasi, apa dampak globalisasi, ciri-ciri globalisasi itu bagaimana, dan dampak bagi remaja itu bagaimana Pak? Oke, langsung saja dimulai ya Pak. Menurut Bapak, globalisasi itu apa? Apa itu globalisasi Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita kedatangan ya mahasiswa. Siapa namanya nih? Dinda. Dinda. Alhamdulillah Dinda menanyakan, istilahnya kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Ya. Berbagi pengalaman tentang masalah globalisasi yang sekarang istilah sedang kita hadapi. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya globalisasi ini karena ini zaman ya, kita tidak bisa lepas, tidak bisa menghindar, kita tidak bisa lari daripada bahasa atau kata global atau global ya, itu secara menyeluruh. Apa sih globalisasi? Semua orang sudah tahu yang namanya globalisasi. Ada pasar bebas, ada apa, ada itu dan ini, semua informasi apapun, dari informasi yang paling sekecil apapun itu informasi akan masuk, bukan di luar lagi, bisa masuk ke kamar loh. Yang namanya globalisasi itu bisa saking hebat canggihnya globalisasi itu kan. Iya. Nah, tadi secara globalisasi, global itu menyeluruh, artinya menyeluruh, siapapun dari anak yang paling kecil apapun, anak nggak tahu apa-apa pun, dia akan merasakan dengan hebatnya globalisasi itu. Tidak ada batasannya. Tidak ada batasan, apalagi orang tua tidak akan merasakan globalisasi. Dan yang kedua tadi apa yang ditanyakan? Itu apa? Tentang pengertian globalisasi ya. Globalisasi secara menyeluruh, tidak ada batasan. Informasi yang kita peroleh itu secara umum, secara luas ya Pak ya. Dari mulai yang negatif atau yang positif pun sama, itu masuk semua. Itu karena ada globalisasi. Iya, adanya globalisasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Iya, oke. Ciri-ciri globalisasi, ciri-ciri adanya globalisasi itu ditandai dengan apa Pak? Ciri-ciri globalisasi, tanda-tanda globalisasi. Yang pertama, yang paling kita rasakan itu semua apapun mudah. Ya. Semua apapun mudah. Dari mulai informasi baik itu dalam bisnis, ya kan? Ya. Dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam pekerjaan, sekali melamar kerja pun, karena ini globalisasi gampang, saking gampangnya dulu ketika kita mau kerja, melamar kerja naik ini naik itu dengan apa, tapi sekarang tinggal duduk, tinggal pijit, bisa loh melamar kerja. Ini secara online. Ini bagusnya globalisasi. Secara globalisasi lagi, secara dampak daripada itu, baiknya kita apapun masuk, dari mulai perdagangan, dari apapun yang baik maupun yang buruk, akan semua masuk dengan adanya globalisasi, ya kan? Nah, globalisasi. Nah, yang selanjutnya tadi pertanyaan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu yang paling gampang banget, yang paling semua serba mudah. Semua serba mudah. Tidak ada dari mulai kebaikan sampai kejelekan, dari mulai yang positif, dari yang sampai yang negatif, semua mudah. Nggak ada yang tidak mudah. Itu tanda-tandanya globalisasi. Yang kedua, dan siapapun yang menerima globalisasi itu, siapapun yang menerima globalisasi itu, dari mulai orang tua sampai anak muda, anak kecil pun, dia akan merasakan. Loh, kita nggak bisa lari dari globalisasi itu, nggak bisa lari dari globalisasi itu, yang masuk nggak bisa lari. Nah, terus gimana caranya kan? Langsung aja ya. Setelah
Apa gimana dulu? Udah tadi saya udah jawab. Gimana ciri-cirinya globalisasi? Ciri-ciri globalisasi itu semua mudah dan Semua mudah dan diterima semua kalangan. Nah, betul. Lalu bagaimana dengan orang yang menutup diri terhadap globalisasi? Ada beberapa suku yang menutup dirinya untuk tidak terjadi perubahan secara tidak langsung, tidak ada pengaruh dari luar, tidak ada unsur-unsur globalisasi yang masuk. Itu bagaimana dengan perkembangannya, Pak? Yang namanya kita, sehebat apapun kita, ketika dalam keluarga ada seseorang yang tidak gaul kan, kuper. Iya. Nah, sementara adik, kakak semua gabung ke sana kemari, sementara ada yang paling kecil itu dia menutup diri di kamar. Iya. Ya kan? Betul. Nah, gimana itu dampaknya itu yang seperti itu? Itu suka tidak suka, mau tidak mau, memang dia tidak dia tidak ikut zaman, tidak ikut teman-teman, tidak ikut saudara. Ketika dalam satu perkembangan masyarakat ada suatu mungkin suku ya kan yang menutup diri untuk tidak ikut secara zaman ini, suka tidak suka dia akan tersingkirkan. Kenapa? Yang paling kuat adalah mayoritas. Mayoritas. Betul, ya kan? Yang namanya minoritas, sehebat apapun minoritas, Tetap kecil. tetap dia akan kalah. Iya, benar. Tetap dia akan kalah. Makanya begini aja, ketika gimana cara apa? Ini ada teman saya yang udah mau ikut globalisasi, ya biarin aja. Ketika kita sudah ngasih masukan, ya kan, sebaik apapun dia supaya ikut kita ke globalisasi, ketika dia menutup diri, ya udah biarin aja. Suatu saat pun dia akan kalah. Kenapa? Yang menang tetap yang mayoritas, bukan yang minoritas. Suatu saat pun dia suka tidak suka, dipaksa atau tidak, tetap dia akan ikut yang banyak. Iya, benar. Itu dilihat dari sisi mayoritasnya ya. Dilihat dari sisi mayoritasnya tetap kalah dengan masyarakat luar dibanding masyarakat dalam, di mana suku yang tetap menutup dirinya itu tidak ada perkembangan, dan sekalinya ada perkembangan juga dia tetap kalah karena dia itu kaum minoritas ya gitu ya Pak. Nah, lalu dari situ pasti ada dong Pak dampak dari globalisasi. Nah, dampak globalisasi secara umum itu apa Pak? Dampak globalisasi secara umum. Ini yang dampak ya. Dampak globalisasi secara umum. Secara satu, dalam kehidupan kita berekonomi, ya kan? Ya. Ekonomi. Dalam ekonomi, secara perdagangan. Dulu mungkin banyak orang yang hanya berdagang keliling atau apa. Dampaknya ketika kita tidak mau ikut andil dalam globalisasi ini, kita akan kalah. Ketika seorang pedagang dia keliling aja, dia akan kalah dengan orang yang hanya mijit sambil duduk manis. Kenapa? Dia memanfaatkan internet atau informasi atau secara online. Ya, itu dan dampak itu kita akan kalah. Jadi siapapun, nah ada yang khususnya ada gitu, ketika ada yang ingin maju, ada yang mengikuti perkembangan zaman. Ketika yang biasa dagang keliling, ya kita gimana caranya? Walaupun kita tidak keliling, tapi dagangan kita lebih jauh lagi karena sekarang menggunakan ya online di zaman sekarang. Dampak yang keduanya, mungkin yang memang yang orang tidak mau ikut andil bagian, dia semakin terpuruk lagi. Dia akan semakin kalah, dan akan jatuh dengan sendirinya ketika orang itu tidak mau bergabung dengan globalisasi sekarang. Iya. Dengan globalisasi. Jadi dampaknya memang kembali hanya dua jawaban, dampak negatif dan positif. Iya, Ya negatif kan? positif Pak. Positif. Gimana cara kita dampak negatif dan positif? Ya negatif ketika kembali kepada kita. Apalagi ada ini sedang pelajar. Gimana caranya? Ini kita harus menguasai dunia ini. Ini harus menguasai globalisasi ini. Kita nggak bisa hindar, kita nggak bisa nutup mata, kita nggak bisa lari kan. Menghadapinya gimana? Menghadapinya di antaranya ada harus lebih belajar lagi. Untuk apa? Untuk bertarung. Ya kan? Untuk menghadapi tantangan. Nah, bagus, pintar. Untuk menghadapi tantangan, ada harus belajar lagi. Yang kedua, dengan adanya globalisasi ini, ada harus siap persiapan filter. Ya kan? Karena semua masuk. Nah, karena ada di masa-masa sekarang ada ini semua ingin tahu. Nah, mana yang saya harus tahu, ya kan? Dan mana yang hanya cuma tahu. Ya,
yang hanya cuma tahu ya udah berarti ini cukup cuma tahu. Yang kedua gimana caranya harus tahu. Ya. Nah, yang untuk memperkembangkan lagi yang ketiga gimana caranya harus bisa. Nah, ada hanya ya cuma tahu. Yang kedua harus gimana ingin tahu, dan yang ketiga gimana caranya harus bisa. Ya. Harus bisa menguasai lapangan globalisasi ini. Ya. Ya, gitu. Dampak yang Bapak sebutkan tadi, Iya, betul. itu tuh bisa secara luas dan bisa diterima oleh saya sebagai pelajar, bahwa saya sebagai pelajar itu harus belajar lebih giat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan diterima oleh saya, karena semakin tinggi jenjang yang saya hadapi, maka tantangan yang saya hadapi juga semakin banyak. Betul. Nah, tidak hanya di situ-situ saja. Lalu kita sebagai pelajar, kita juga harus mempersiapkan filter tadi apa ya? Filter penyaring untuk kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sekiranya perubahan atau globalisasi, tantangan yang masuk ke kita itu tantangan yang tidak baik, itu kita bisa handle, bisa saring di filter itu ya Pak ya. Nah, itu dampak terhadap pelajar dan terhadap di luaran. Lalu dampak terhadap agama kita sendiri Pak, bagaimana itu Pak? Yang namanya Islam global secara perkembangan beragama, justru ketika seorang ustadz atau siapapun pemuka agama ya, di situ dia cerdas, justru akan dimanfaatkan. Dulu dia berdakwah mungkin keliling ke sana kemari, betul kan? Tapi dengan adanya globalisasi ini dia bisa dakwah di rumah di kamar loh, langsung disebarkan melalui YouTube, seperti itu lebih baik lagi menurut saya gitu kan. Tapi kan ini hanya pendapat saya, itu lebih baik lagi orang berdakwah itu bisa diterima sama anak kecil, sama orang tua, sama siapapun. Mungkin dulu mah anak kecil nggak ada yang ikut dengerin kajian-kajian, laki-laki jarang dengerin kajian-kajian, yang biasanya kan pengajian itu hanya ibu-ibu kan. Tapi dengan adanya globalisasi ini, seorang ustadz itu dia hanya istilahnya bikin video-video kecil untuk berdakwah, langsung disebarkan, siapapun bisa melihat itu, bisa menonton atau mendengarkan kajian-kajian. Itu lebih baik lagi untuk istilahnya pemuka-pemuka agama. Dengan catatan syarat, satu pemuka agama itu jangan ortok ya, ortodok. Jadi ortodok itu waduh begini enggak. Karena ini dampak globalisasi saya sudah katakan, dari mulai pemuka buat siapapun akan kena dampaknya. Nah, cuma kita gimana caranya bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Ya benar. Berarti di era zaman globalisasi yang sedang marak-marak gitu ya Pak ya. Dari sudut pandang Bapak juga mengenai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu sangat menguntungkan ya Pak ya. Bapak bisa lebih mudah berdakwah untuk menyebarkan pendidikan tentang agamanya ya Pak ya. Bisa melalui handphone, tidak hanya bertatap muka, tapi sekarang lewat handphone juga bisa ya Pak ya. Oke, itu dampak globalisasi bagi Pak Ustadz dan sudut pandang globalisasi tentang Bapak. Lalu Dinda ingin bertanya lagi Pak. Nilai-nilai sosial Pak, mengenai nilai-nilai sosial dan terhadap budaya kita itu gimana gitu loh. Yang namanya nilai sosial terhadap budaya kita zaman globalisasi ini istilahnya air mengalir dengan sendirinya. Dimana bahasa saya air mengalir dengan suka tidak suka, mau tidak mau, yang namanya sosial itu akan berkurang. Ini rumus, mau tidak mau, suka tidak suka. Kenapa saya katakan suka atau tidak suka? Ini akan berjalan dengan apapun, tetap akan berjalan. Yang namanya secara sosial itu akan berkurang. Kenapa? Karena zaman sekarang ini zaman sekarang suka tidak suka zaman uang deh. Zaman uang. Dulu ketika kita membantu teman atau tetangga yang hajatan atau apapun, sekarang nggak dulu itu nggak dilihat uang, ini nggak dilihat ini saudara, tapi yang penting dia tetangga saya, yang penting dekat dengan saya bantu loh.
Iya. Tapi mau tidak mau, suka-suka tidak suka zaman sekarang itu, ya siapa yang membatasi itu? Allah alam sih, nggak ada. Ya memang itu perkembangan seperti Iya, itu. benar, Pak. Kadang kita mau ikhlas, kita membantu kan teman kita atau tetangga kita seolah-olah gimana sih? Sekarang kan harus disuruh. Dulu mah siapa aja bebas, sekarang kan ini dicatat dulu, ini siapa. Kalau dulu nggak ada. Dulu masih istilahnya sosialnya tinggi. Iya. Nah kalau sekarang kan kita mau nyamper perasaannya gimana, saya nggak disuruh kok, masa saya harus nyamper? Iya, terkadang kayak gitu. Ya. Kayak terus lebih banyak gengsinya ya Pak ya? Nah, lebih banyak yang dulu, ketika zaman dulu saya masih kecil, ada tetangga yang hajatan atau bongkar rumah, nggak bisa nanggutan duduk manis, nggak bisa. Kenapa? Malu kita. Budaya malu kita kenapa kita nggak bantu? Tapi sekarang justru terbalik. Iya, Ketika benar. kita mau ikut campur bekerja pun, kalau nggak disuruh terbalik, jadi malu. Jadi malu sekarang. Dulu mah kita melihat istilah malu, sekarang mah justru kita membantu itu malu. Kenapa malu? Nggak Nggak disuruh. disuruh gitu Ya. ya Pak ya? Lebih banyak ke individualis Nah, ya Pak ya? betul. Lebih banyak ke individualis. Dulu siapa orang yang datang nggak kenal bisa kenalan dulu. Iya. Sekarang yang sudah kenal pun jadi lupa. Jadi lupa. Ada istilah pepatah mengatakan dulu teman istilahnya jadi saudara jadi teman. Kadang-kadang itu masih baik. Kadang-kadang yang kenal jadi nggak kenal, yang nggak kenal jadi kenal. Kenapa? Faktor uang. Oh gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Bapak telah menyampaikan apa itu globalisasi. Dinda sudah tidak penasaran lagi tentang itu, tapi Dinda bakal coba tentang tips-tips yang Bapak kasih, dampak bagi Dinda itu bagaimana, dan Dinda cara menghadapinya itu gimana. Terima kasih Pak Ustadz. Oke teman-teman, itu tadi sharing-sharing dari Bapak dan saya. Nah, kurang lebihnya Dinda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.